hujan mulai turun. Saya ragu-ragu apakah Jay bisa pulang ke rumah. Kasihan ayah, sungguh malang nasibnya karena harus ke rumah kakek hari ini. Aku akan lihat apa yang terjadi. Oh, ternyata hanya ember. Wah, hujannya benar-benar deras ya. Jay tidak akan dapat pulang dengan keadaan seperti ini. Rumahnya berguncang. Apakah rumahnya tidak akan rubuh? Mungkin itu ayah. Ayah! Ayah! Ya, ayah! Ibuku memintaku untuk datang. Oh, Jay, ayo masuk. Terima kasih. Badainya akan semakin parah. Jadi, kita harus ke rumah Nora. Ibuku bilang, kalian harus ikut juga. Oh ya, Lela bilang begitu? Iya, Bibi Nora juga ikut. Terima kasih. Bilang pada mereka, kami akan segera datang. Hati-hati. Sampai jumpa nanti. Ayo semua, mari kita bersiap-siap untuk ke rumah Bibi Nora. Bagaimana kalau ayah datang? Apa tidak sebaiknya seorang tinggal di sini? Benar juga, kita sebaiknya meninggalkan pesan untuknya. Periksa semua jendela dan pintu, apakah sudah terkunci. Sepertinya hujan tidak terlalu deras sekarang. Ayo anak-anak, tetaplah berdekatan. Sebentar lagi kita akan sampai. Nora. Oh Mina, akhirnya kamu datang juga. Ayo masuk. Nora, terima kasih. Kami merasa lebih aman di sini. Wah, bagus. Kamu membawa selimut. Kami membawa korek dan lilin juga. Dan air. Mina, kamu selalu siap siaga. Dan kamu sayang, kamu seharusnya mencontoh Mina. Iya, Nora. Topan keras yang disertai angin kencang dan hujan deras diperkirakan akan melanda desa sekitar pukul 10 malam. Peringatan terjadinya tanah longsor dan banjir telah dikeluarkan untuk daerah ini. Bawalah barang-barang yang diperlukan dan menjauhlah dari sungai. Ayah dan Ibu J tinggal di daerah itu. Semalam dia menengok mereka dan belum kembali. Paling tidak kita tahu, Jaya ada di sana untuk menjaga mereka dari angin topan. Ya, aku berharap mereka baik-baik saja. Adikku Sal tinggal di daerah itu juga. Kau tidak perlu mengkhawatirkan Sal. Apa maksudmu? Badai kemarin sangat parah. Kita tidak dapat menebak cuaca hari ini. Nora, terima kasih banyak ya untuk kemarin malam. Untunglah rumah kami tidak hancur. Ya, untunglah. Dan sepertinya rumah-rumah lain juga baik-baik saja. Aku datang dari desa sebelah. Aku membawa pesan untuk Mina. Apa dia ada di sini? Mina? Ya, itu saya. Jay baik-baik saja, namun desa kami menderita banyak kerusakan. Jadi dia berpesan dia akan tinggal beberapa lama untuk membantu. Mungkin akan membutuhkan cukup banyak waktu. Berarti keadaan di sana cukup parah ya? Banyak rumah rubuh dan banyak orang luka-luka juga. Saya sedang menuju ke puskesmas untuk mendapatkan obat-obatan untuk desa kami. Kita membutuhkan banyak sekali bantuan. Kita membutuhkan sebanyak-banyaknya. Aku ikut saja. Ya. Mungkin aku bisa membantu ayah di sana. Baiklah, Min. Sebaiknya kamu membawa beberapa makanan juga. Baiklah. Berhati-hatilah di sana, Min.
Jangan khawatir, Ibu. Terima kasih untuk mengajak Min bersamamu. Saya harus mampir ke puskesmas dulu. Namun setelah itu kita akan langsung balik ke desa. Jangan khawatir. Terima kasih. Ayo berangkat. Min sudah pergi. Mereka pasti sangat membutuhkan bantuan yang banyak. Mungkin kita harus pergi juga. Benar, saya akan menyuruh Lita untuk menjaga anak-anak. Aduh, rambutku bisa rusak. Badai itu telah menyebabkan banyak kerusakan. Oh, lihat semua kerusakan ini. Ya Tuhan, oh wow, apa yang akan kita lakukan sekarang? Oh tidak, jembatannya sudah hanyut. Coba kita lihat jembatan yang ada di dekat hulu sungai yang terbuat dari beton. Mudah-mudahan jembatan itu masih ada. Berhasil. Sudah sampai. Oh, lihat itu. Kelihatannya parah sekali. Ayah, lihat, Ibu di sini. Yang benar dia ada di sini. Mina, saya sangat senang kamu datang. Oh, bagaimana keadaan nenek dan kakek? Jangan khawatir, ayah jatuh dan tangannya tergores. Tapi kami sudah merawatnya. Dia akan baik-baik saja. Bagaimana dengan anak-anak? Mereka baik-baik saja. Lita yang menjaga mereka. Bagus kalau begitu. Nora, terima kasih telah menjadikan keluarga saya tinggal denganmu. Saya merasa sangat lega mendengarnya. Tidak apa-apa. Kan itu gunanya teman. Hei, saya akan melihat kondisi masyarakat di hulu. Saya akan kembali lagi nanti. Tidak apa-apa kan? Baik. Saya akan melihat kondisi masyarakat yang tinggal di hilir sungai. Wah, kami datang untuk membantu. Apa yang dapat kami lakukan? Bagaimana jika kamu membantu di tempat pengungsian? Baiklah, saya akan lihat apa yang mereka perlukan. Saya Bagaimana juga kalau kita akan pergi membantu. Halo dokter. Oh halo, kamu datang untuk membantu? Terima kasih, itu sangat bagus. Saya akan melakukan apa saja yang perlu dibantu. Saya akan bantu juga. Saya juga akan membantu. Mina, bisa tolong bersihkan luka pasien ini? Tentu saja. Nora dan Lila bisa tolong selimuti para pasien? Sal! Nora, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Saya datang dengan beberapa orang dari desa. Nora. Sal, ada apa Sal? Kenapa kamu menangis sayang? Putriku Zak, dia menginap di rumah temannya saat badai terjadi dan semenjak itu saya belum melihatnya. Rumah kami rusak. Saya pikir mungkin dia akan datang ke tempat pengungsian ini, makanya saya datang kemari. Sepertinya dia tidak ada di sini. Oh, Zak. Ini. Waduh, berat sekali. Aku capek, kita istirahat dulu yuk. Bentar lagi nih. Halo, apa ada orang di sana? Min, apa kamu lelah? Apa kita perlu istirahat? Apa ada orang di sana? Apa ada orang di sana? Tolong. Ayah, aku mendengar seseorang. Di mana? Kita hampir sampai. Dokter, kami menemukan anak ini tertimbun. Tolong, bisakah dokter menolongnya? Astaga, baringkan di atas tempat tidur.
Oh, kamu datang tepat pada waktunya. Dia akan baik-baik saja. Kamu dengar itu, Dik? Kamu akan baik-baik saja. Ayah, kau hebat. Aku sangat bangga. Mina, bisakah kamu mandikan anak yang baru saja datang itu? Badannya penuh dengan lumpur. Tentu saja. Oh, kasihan. Seluruh tubuhmu dipenuhi lumpur. Oh, aduh. Terima kasih. Aku merasa kotor karena tertimbun lumpur. Kami kira kamu anak laki-laki, tapi ternyata kamu seorang perempuan. Dalam waktu semalam, badai itu menghancurkan kehidupan banyak orang. Walaupun seringkali alam ini di luar kendali kita, namun kita dapat melakukan beberapa langkah untuk mengurangi kerusakan dan bahaya yang ditimbulkan. Sangat penting bagi kita untuk siap siaga. Kita harus belajar dari pengalaman ini dan menggunakan apa yang telah kita pelajari di masa mendatang. Zack, apakah itu kamu? Apa? Sel, dia di sini. Zack ada di sini. Apa? Ibu. Oh, Zack. Apakah itu kamu? Oh, Zack. Ibu. Oh, Zack, terima kasih Tuhan. Kamu masih hidup. Syukurlah. Oh, terima kasih Tuhan. Badai itu mengakibatkan banyak kerusakan. Bagaimana caranya agar kita dapat mengurangi dampak dari bencana alam seperti badai, banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan? Saya diajarkan untuk siap siaga bencana dengan menyimpan persediaan darurat seperti makanan, air, dan bahan bakar, dan barang-barang penting lainnya. Dan kita juga perlu baterai untuk radio dan senter. Benar, kita perlu lampu dan informasi yang akurat. Jika terjadi hujan, kita harus menjauh dari tembok yang mungkin runtuh dan aliran sungai yang dapat meluap. Penting untuk kita mengingat kemana harus mengungsi. Itu benar, Nora mengizinkan kami tinggal di rumahnya saat badai terjadi. Kami merasa jauh lebih aman. Ya, karena rumah yang terbuat dari kayu jauh lebih aman. Sangat penting untuk menolong orang lain juga. Semua orang di desa merasa sangat berterima kasih atas bantuanmu, Jay. Saya juga akan membantu. Dan sekarang kamu tahu betapa indahnya apabila kita membantu orang lain, terutama saat terjadi bencana. Saya sangat berterima kasih kepada semuanya. Berkat kalian, Putri Selzak selamat. Hai Nora, kamu menangis. Tidak seperti kamu yang biasanya.